Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kesempatan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan konsep mall. Hanya saja untuk ini kita akan masuk pada pembahasan intinya atau bagian yang penting dari perhitungan-perhitungan kimia, yaitu mengenai konsep mol. Jadi sekali lagi, materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan hubungannya dengan konsep mol yang kita pelajari di kelas 10 semester genap ini. Sedikit kita mengulang mengenai pembahasan kita terkait dengan perhitungan kimia, stoikiometri ya. Jadi kita di awal sudah membahas terkait dengan dasar yang akan kita gunakan untuk pembahasan ini, yaitu kita mengenal terkait dengan AR dan MR, kemudian tata nama senyawa, serta persamaan reaksi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan hukum dasar ilmu kimia, ada 5 hukum dasar, mulai hukum Lavoisier, hukum Dalton, Gay-Lussac, serta hukum Avogadro. Dan untuk kali nanti kita akan membahas konsep mol dan implementasinya di dalam perhitungan kimia. Jadi di dalam perhitungan kimia itu salah satu kunci pokoknya itu nanti kita memahami terkait dengan konsep mol ini. Konsep mol sendiri saya bagi menjadi 2 pembahasan besar, yaitu pertama mengenai konsep mol itu sendiri yang kita hubungkan nanti dengan perhitungan sederhana ya, perhitungan sederhana dengan jumlah partikel, dengan massa zat, serta dengan volume khusus zat yang berwujud gas. Sedangkan yang kedua, nanti implementasi dari pemahaman konsep mol itu sendiri akan kita jabarkan pada konsentrasi larutan, kemudian kadar unsur dalam senyawa, rumus dalam penentuan rumus empiris dan rumus molekul, kemudian nanti bagaimana hubungannya koefisien persamaan reaksi dengan konsep mol, kemudian kita mengenal juga istilah reaksi pembatas, dan kita yang terakhir nanti kita menentukan rumus air kristal. Sekali lagi, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan konsep mol yang kita hubungkan dengan jumlah partikel, massa zat, serta volume gas. Ini ya pembahasan kita. Dan saya ingatkan bahwa namanya saja perhitungan, berarti nanti aspek-aspeknya adalah aspek kuantitatif. Kita selalu menemui atau menghadapi bilangan-bilangan. Saya pernah mengingatkan jangan takut dengan angka-angka, dengan bilangan-bilangan. Jadi memang nanti ini memang salah satu kelemahan siswa dalam belajar ilmu kimia, seolah-olah kimia itu sulit, padahal tidak pernah saya sampaikan ya. Jadi jangan takut, meskipun nanti bilangan-bilangan yang saya tampilkan yang kita pelajari itu selalu bilangan desimal atau berkoma, serta bilangan-bilangan eksponen. Yang sebetulnya operasional aljabarnya itu sebetulnya sangat sederhana. Ya, hanya pembagian penjumlahan itu biasa, wajar lah begitu. Tidak ada yang sulit. Perpangkatan pun hanya pangkat 2 itu jarang sekali kita gunakan. Hanya pembagian. Nah, hanya permasalahannya bagaimana kita memahami konsep sehingga bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan rumusan-rumusan itu, apakah ini perlu dibagi, perlu dikali. Ini yang sering membingungkan kita, apalagi pemahaman istilah yang akan digunakan itu mirip-mirip. Jadi sekali lagi, insya Allah kita kalau mau belajar, kita bisa belajar dengan baik. Insya Allah nanti kita bisa untuk di dalam perhitungan kimia stoikiometri. Baik, langsung saja. Jadi di dalam ilmu kimia, nanti di dalam menghitung banyaknya partikel, baik nanti partikel ini berupa atom, ion, atau molekul, digunakan suatu satuan jumlah yang disebut dengan istilah mol. Saya tulis huruf besar, sebenarnya nanti biasa MOL itu hurufnya kecil semua ya. Ini saya hanya untuk penekanan saja, saya huruf tebal dan hurufnya besar. Jadi ini konsep kita. Jadi guyonannya orang kimia itu
kita bicara sedikit tetapi nilainya banyak. Kalau orang-orang bicara jumlahnya ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, kita nggak bicara hanya sekedar triliunan gitu, tapi nanti lebih dari itu. Nanti besaran, kalau Anda ingat ketika belajar di fisika, besaran yang kita guna, salah satu besaran pokok itu adalah banyaknya zat atau banyaknya partikel, tapi nanti di dalam yang kita pelajari, partikel yang kita pelajari nanti adalah atom, molekul, atau ion. Satuan yang digunakan adalah mol. Hurufnya kecil ya, MOL satuannya. Sedangkan nanti simbolnya atau lambang yang digunakan, kita sering atau masih sering menuliskannya dalam mol begitu. Jadi tidak kita singkat N, tapi seharusnya mol ini lambangnya atau simbolnya adalah N kecil. Namun demikian ada beberapa buku yang masih tetap menggunakan ditulis lengkap mol, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti mohon Anda pahami ketika itu menuliskannya mol sama dengan dan sebagainya. Itu ya sama dengan N ini. Jadi simbol dari besaran banyaknya partikel dengan satuan mol, sehingga sering simbol maupun satuannya dianggap sama. Apa itu mol? Saya memberikan ilustrasi saja supaya mudah Anda memahami. Yang sudah Anda kenal sehari-hari saja. Saya berikan gambaran. Kalau saya mengatakan satu lusin pensil, kalau saya tanya berapa jumlahnya, ya pasti Anda tahu 12. 12 satuannya belakang, ya buah pensil atau 12 batang pensil. Karena pensil berupa batangan, maka kita menyebutnya 12 batang pensil. Demikian juga kalau saya menyebutkan, misalnya saja satu lusin telur, satu lusin sepeda, satu lusin tas. Berapa jumlahnya? Ya, benar sekali. Jumlahnya selalu 12. Satu lusin pensil, satu lusin telur, sepeda, tas. Pokoknya kalau saya mengatakan satu lusin, Anda mesti tahu jumlahnya 12. Hanya saja satuan yang di belakangnya itu mungkin berbeda. Kalau tadi pensil itu berupa batangan kita sebut dengan 12 batang pensil. Kemudian kalau telur karena berupa butiran kita sebut dengan butir telur. Sepeda, berapa buah sepeda. Lusin tas kita sebut dengan 12 buah tas. Tapi yang jelas bahwa setiap apapun satu lusin itu nanti selalu sama dengan 12 buah. Tergantung buahnya apa. Maksudnya jenis zatnya apa, gitu. Jenis barangnya apa. Saya katakan lagi, satu lusin buku ya 12 buah buku. Bukan lembar ya. Karena nanti misalnya aja saya mengatakan satu lusin sepeda, berapa banyaknya? Ya 12 buah sepeda. Tapi boleh saja saya mengatakan atau menanyakan satu lusin sepeda berapa banyaknya roda. Kalau satu sepeda selalu 2 roda, maka banyaknya roda di dalam satu lusin sepeda sama dengan 2 kali 12 buah roda. Mohon maaf. Ini ya, mengenai istilah lusin. Ada banyak sekali dalam sehari-hari selain istilah lusin. Misalnya sejinah, ini orang Jawa ya, satu jinah. Berapa sejinah itu? Ya, Anda semuanya tahu 10 buah. Sejinah apapun, sejinah jeruk, ya 10 buah jeruk. Jadi apapun sejinah itu 10. Biasanya untuk benda-benda yang kelihatan bisa dihitung. Kalau satu rem, ini biasanya digunakan untuk kertas. Itu jumlahnya 500. Apakah ukurannya A4, F4, atau ukurannya A3, A5, dan sebagainya. Pokoknya kalau disebut satu rem, itu mesti kalau dihitung jumlahnya 500 lembar atau helai. Ada lagi satu gros. Berapa satu gros itu? Satu gros itu, ya Anda menyebut 144, jadi sebetulnya satu gros itu 12 lusin. Karena satu lusin tadi 12 buah, maka satu gros sama dengan 144 buah. Jadi satu gros apapun, satu gros peniti, ya 144 buah peniti. Direntengi 12 renteng, ya setiap renteng 12 buah. Jadi 12 kali 12, 144. Satu lagi misalnya kalian mengenal satu kodi. Ini biasa sering orang menggunakan satu kodi itu untuk kain, untuk baju, dan sebagainya yang sejenisnya itu.
1 kodi 20 buah. Jadi ini satuan-satuan. Jadi kalau kita mengatakan untuk mempermudah saja, misalnya aja kita misalnya orang kulaan misalnya. Berapa kodi tas? Sakodi. Itu berarti isinya mesti 20. 1 kodi baju ya isinya 20 baju. Saya beli 5 kodi, oh berarti 100. Kita mudah mengatakan 5 kodi daripada mengatakan 100. Nah, padahal ini kan satuan-satuan pembandingnya angkanya ini paling kecil. Sedangkan di kimia nanti sangat-sangat besar. Ini mengenai istilah. Nah, sekarang kita kembali ke istilah lusin. Kalau saya mengatakan 1 lusin itu selalu 12 buah, kalau saya mengatakan 2 lusin berapa kira-kira? Ya, benar sekali 24. Asalnya 12 kali 2. Kalau saya mengatakan 3 lusin, ya benar sekali 12 kali 3, 36 buah. Kalau setengah lusin, ya sama aja, setengah kali 2, berarti 6 buah. Sehingga kalau kita diminta menghitung berapa banyaknya benda, kalau kita mengetahui berapa lusinnya, ya cukup menyebutkan berapa lusinnya, itu dikalikan dengan 12. Sebaliknya kalau kita memiliki sejumlah zat, sejumlah benda, kemudian kita ditanya berapa lusin, ya tinggal berapa lusin itu cara mencarinya, banyaknya benda tadi dibagi dengan 12. Sederhana ya. Jadi ini gambaran saja sederhana. Ya seperti ini, hanya diolah-alik aja. Kalau sehari-hari kalian sering menggunakan kan mudah. Saya mengatakan lusin, jinah, kodi itu kalau karena Anda sudah mengenal nggak masalah. Jadi sebetulnya mol itu sama aja, hanya kita belum pernah mendengar gitu aja. Kalau ini Anda biasakan pun juga sangat mudah memahami itu. Baik, sekarang kita masuk ke apa itu mol. Kalau ini jumlahnya sekian ini, hanya yang paling besar aja 500 ya, kita menyederhanakan seperti ini. 12 buah sudah kita sederhanakan 1 lusin. Ini kan istilahnya konversi satuan kan sebetulnya. Nah, sekarang apa itu mol? Mol itu 6,02. Ini sudah pembulatan juga, sebenarnya 6,0183, tapi orang sering menyebut 6,02, atau kadang kalau tidak ada komanya ya 6 gitu. Tetapi yang jelas kalau bilangan eksponen itu syaratnya kan harus 1 digit di depan koma. Jadi 1 mol itu banyaknya zat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. 10 pangkat 23 partikel itu seberapa banyak? Itu kalau dituliskan 602 miliar triliun. Triliun itu nolnya 12, miliar itu nolnya 9. 9 tambah 12, 21. 21 karena ini 602, kalau 1 depan koma kan 23. 23 digit. 23 nolnya itu. 6,02 kali 10. Nah, angka 1 nolnya di belakangnya 23. Sangat-sangat banyak. Karena kalau guyonan, berapa hartamu, Hasan? Enggak banyak 1 mol. 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita bicara satuan-satuan keseharian itu 602 miliar triliun. Banyak, bagaimana bayang? Enggak usah dibayangkan macam-macam ya. Terima mudahnya, makanya digunakan angka eksponen 10 pangkat 23 gitu aja. Nah, bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini nanti dinamakan dengan tetapan Avogadro. Inilah yang sempat saya singgung, hipotesis Avogadro. Apakah benar besar banyaknya sekian? Wallahu a'lam. Tapi Avogadro berdasarkan perhitungan-perhitungan bahwa setiap partikel atau setiap zat itu akan memiliki jumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atas jasanya tersebut, maka bilangan tersebut dinamakan atau disebut oleh para ilmuwan sebagai tetapan Avogadro. Nanti biasa untuk menyingkat biasa dilambangkan dengan huruf N. Ini huruf nulisnya miring semua, atau L ataupun A begitu. Jadi miring semua. Jadi kalau misalnya aja kita memiliki sejumlah zat, kalau saya tadi mengatakan saya memiliki sejumlah 1 mol zat, berapa banyaknya? Ya tinggal kita hitung bahwa jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hanya sederhana itu aja. Jadi rumusannya mol nanti sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau kita diminta menghitung jumlah partikelnya sama, kita tahu mol, kita punya mol, saya mengatakan 1 mol.
Berapa banyaknya? Ya, mol berarti angka 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita memiliki jumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 itu berapa mol? Mol sama dengan jumlah partikel bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Biasa nanti istilah mol ini disingkat dengan huruf N kecil begitu ya. Tidak saya sebutkan. Jadi misalnya aja ini 5 mol, berapa partikel? Ya 5 kali 6,02. Kalau 1,505 sekali 10 pangkat 2 partikel itu berapa mol? Ya tinggal dibagi 6,02 sama dengan 2,5. Nanti saya ingatkan Anda sering menjumpai, makanya tadi kan di awal saya sampaikan Anda sering menjumpai angka-angka desimal dan angka eksponen ya. Ini sudah Anda kenal pangkat 23, pangkat 24. Anda sering jumpai ini karena tetapannya itu 6,02, Anda nanti sering menjumpai angka 3,01. 3,01 itu berarti kan setengahnya ini. Itu aja, nggak usah dibuat bingung. Angka 1,505 itu 2,5 kalinya. Angka 1,204 itu 2 kalinya 6,02. Jadi saya mengatakan 1,204 dengan 6,02 itu jangan persulit itu 0,2 kalinya begitu ya, 2 kalinya gitu aja mikirnya, baru nanti kita perhatikan koma-komanya. Makanya di awal pernah saya sampaikan koma anggap nggak ada dulu. Nanti juga ada 9,03, nah, itu berarti 1,5 kalinya 6,02. Gitu. Jadi bilangan-bilangan itu bukan bilangan mempersulit. Ini kalau 2,5 kalinya kan 15,05, tapi menurut angka eksponen itu kan harus satu angka di depan koma, maka menulisnya 1,505. Makanya tadi saya berpikir 1,05 itu 2,5 kalinya 6,02. Meskipun yang tepat sebenarnya adalah 0,25 kalinya gitu. Hanya Bapak mudah saya menghilangkan angka koma supaya yang membuat pikiran kita itu sulit. Sehingga nanti kalau kita ingin memiliki sejumlah mol, kita ingin menghitung jumlah partikelnya bagaimana? Ya cukup nanti dikalikan dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya kalau kita memiliki sejumlah partikel, nanti kita akan mengubah ke dalam bentuk mol, maka cukup dibagi dengan bilangan Avogadro. Ini hubungannya antara konsep mol dengan jumlah partikel. Ini saya tunjukkan beberapa contoh lagi. Jadi, oh ya, sebelum ke situ, sekarang gini. Partikel, sebelum ke contoh soal lain ya, partikel yang pernah kita pelajari atau Anda pelajari di MTS, di SMP, terdiri dari 3 jenis, yaitu atom, molekul, dan ion. Tadi kan ketika saya menanyakan 1 lusin pensil, Anda menjawabnya 12 batang. Tepatnya batang. Ketika saya mengatakan 1 lusin telur, 12 butir. Angkanya sama, 12, tapi satuan belakangnya tidak sama, menyesuaikan bentuk bendanya. Demikian juga di dalam partikel ini, tadi kan kita sebutkan bahwa 1 mol itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikel kan masih umum. Ya memang yang paling mudah kalau masih umum begitu. Tetapi kalau sudah punya kekhasan pensil berupa batang, maka menyebutnya batang. Nah, sekarang kita menyebutkan untuk zat itu ada 3 jenis partikel, yaitu atom, molekul, ion. Kapan kita menggunakan? Atom itu kita gunakan apabila zat itu berupa unsur, khususnya yang unsur monoatomik. Karbon, besi, logam-logam itu semuanya monoatomik. Aluminium, natrium, magnesium, kalsium, kalium. Kemudian kalau molekul itu zat-zat yang berupa molekul, khususnya molekul-molekul senyawa. Sehingga nanti untuk molekul-molekul unsur itu boleh kita menyebutnya dalam bentuk atom, boleh menyebutnya molekul, nanti akan saya contohkan. Dan yang terakhir ion itu apabila digunakan untuk molekul senyawa yang merupakan senyawa ionik. Ini nanti akan tepat seperti itu, meskipun nanti saya sampaikan mungkin agak kita peringan. Dan kita contohkan begini. Kalau misalnya saja saya memiliki 2 mol karbon. Karbon kalau dituliskan di dalam rumus kimia itu C. Berarti ini kan merupakan monoatomik, unsur monoatomik. Maka berapa banyaknya ya? 2 kali 6, saya nggak menghitung ya. 2,602 kali 10,23. Meskipun kalau kita hitung sama dengan 1,204 kali 10,24. Sekali lagi ini nggak saya hitung, saya hanya menerjemahkan dari yang saya tampilkan. Maksudnya di belakangnya saya tambah lagi. 2 mol C.
2 mol karbon sama dengan 2 kali bilangan apa itu belakangnya atom C. Saya tidak lagi menyebut kata partikel. Karena jelas bahwa di sini atom monoatomik, maka satuan yang di belakang adalah atom. Tergantung atom apa. Contoh lagi misalnya saya punya setengah mol aluminium ya. Kalian hitung saja 0,5 kali 6,02 kali 1/23 atom. Karena di sini zatnya berupa unsur monoatomik. Contoh lagi 0,1 mol O2. Nah, ini kalau ini agak beda. Oksigen O2 di sini kan merupakan molekul unsur. Di mana setiap satu molekul terdiri dari 2 buah atom O. Sehingga kalau saya menyebutkan berapa banyak atom O, 0,1 kali 6,02 masih dikalikan dengan bilangan 2. 2 ini menunjukkan banyaknya atom dalam satu molekul O2. Jadi sekali lagi ini saya boleh menyebut berapa banyaknya partikel pada 0,1 mol O2. Kalau saya boleh menyebutkan dalam bentuk atom berarti harus dikalikan 2. Tetapi apabila saya menyebutnya dalam bentuk molekul ya tidak perlu dikalikan dengan 2. Berarti 0,1 mol O2 sama dengan 0,1 kali bilangan Avogadro tapi satuan belakangnya molekul. Maka harus hati-hati di sini. Tadi yang saya contohkan satu lusin sepeda itu terdiri dari berapa sepeda? Ya 12. Jelas karena satuannya sama. O2 sama. Tapi ketika saya tanya satu lusin sepeda berapa banyak rodanya? Nah, ini kita harus tahu satu sepeda berapa rodanya kan 2. Berarti satu lusin kali 2 kali banyaknya roda kan itu tadi saya contohkan untuk sepeda. Jadi ini untuk oksigen, kita boleh menyebutnya dengan satuan O, saya boleh menanyakan berapa banyaknya atom O. Maka cara menjawabnya dikalikan 2. Tapi berapa banyak molekulnya? Harus hati-hati di sini. Berarti ini nggak perlu dikalikan dengan angka 2. Saya memiliki 5 mol H2O. Ya cukup dikalikan 5 kali 6,02 molekul H2O. Langsung aja. Saya memiliki 0,3 mol H2SO4, ya kalikan saja. Kalau ini satuannya H2SO4, ini molekul H2SO4, ya sama, langsung 0,3 kali. Tapi kalau saya tanyakan berapa jumlah atomnya, nah itu harus tahu. Berapa atomnya H2SO4? Ini kan tadi kan 0,3 kali bilangan Avogadro langsung, karena H2SO4. Tetapi kalau saya tanyakan hanya atom, maka caranya adalah H2SO4 itu terdiri dari berapa atom? Ini 2 tambah 1, 3 tambah 4, 7. Berarti 0,3 kali 7 kali 6,02 kali 10 pangkat 21. Boleh juga saya menanyakan hanya satu jenis atom. Misalnya dalam 0,3 mol H2SO4 terdiri dari berapa atom H? Boleh. Berarti kan 2 kalinya. Misalnya lagi saya contohkan berapa banyaknya atom O. Karena dalam H2SO4 ini setiap satu molekulnya terdiri dari 4 atom O, maka 0,3 kali 4 kali bilangan. Ini ya, jadi kalau dalam bentuk molekul, kalian harus hati-hati. Yang ditanya bentuk utuhnya atau bentuk pretelannya. Sepeda yang saya tanyakan berapa banyaknya sepedanya atau berapa banyak rodanya atau bahkan saya tanya berapa banyak rujinya. Ya harus tahu dalam satu sepeda ada berapa ruji, gitu aja. Nah sekarang saya tanya, ini yang bentuk ion MgCl2. Kalau cirinya di sini NH4 atau di sini logam ya, baik golongan utama maupun transisi, ini berarti membentuk senyawa ion. Maka jawabnya adalah ion. Mengapa ini saya tulis 3? Ya kita harus tahu dulu MgCl2 kalau diuraikan menjadi apa? MgCl2 apabila diuraikan menghasilkan 1 Mg2+ dan 2 Cl-. Berarti kan ada 1 tambah 2, ada 3 ion. Berarti di dalam 0,4 mol MgCl2 itu terdiri dari 0,4 kali 3 kali 6,02 kali 10⁻23 ion. Boleh juga saya hanya menanyakan satu jenis ionnya, misalnya Cl2, Cl-. Maka ini 0,4 kali 2. Karena dalam 1 MgCl2 akan terionisasi menghasilkan 2 Cl-. Ini yang harus hati-hati. Jadi ini Anda harus tahu. Ini yang benar cara pengionannya. Kalau saya menanyakan berapa jumlah ionnya harus bisa mencari ionnya. Meskipun kalau bingung-bingung, kalau satu molekul NaCl, 1 mol NaCl terdiri dari berapa
partikel. Kalau tanyakan begitu. Kalau Anda masih bingung ya 1 kali 6,02 senyawa NaCl gitu. Meskipun itu nggak tepat karena NaCl ini kan senyawa ion. Seharusnya NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Berarti dalam 1 molekul atau 1 senyawa NaCl terurai menjadi 2 ion. Sehingga kalau 1 mol NaCl terdiri dari 1 kali 2 kali 6,02 kali 10⁻23 ion. Itu pemahaman cara penghitungannya baik dalam bentuk atom, molekul maupun ion. Ini saya berikan beberapa contoh, saya rasa nanti bisa Anda baca atau kita baca bersama. Jadi misalnya suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni AU, apa jenis partikelnya? Itu kuncinya. Jadi Anda melihat emas itu partikelnya apa? Ternyata berupa unsur nanti. Berapa jumlah partikel dalam sampel tersebut? Emas adalah unsur, maka jenis partikelnya adalah atom. Sehingga nanti satuan di belakang ini atom emas, AU emas. Berarti jumlah partikelnya akan cukup 5 kali 6,02 kali 10⁻23. Itu aja. Ini beda, ini tadi yang sudah saya sempat contohkan O2 ya. Gas O2 mengandung ini. Berapa? Apa jenis partikel gas O2? Yang seharusnya, tadi kan saya menyebutkan boleh menanyakan O, tapi karena di sini saya, yang ditanyakan yang dia berupa molekul, maka boleh juga ini dalam bentuk molekul. Jadi kalau ini satuan belakangnya adalah molekul misalnya, itu maka kalau ini banyaknya 1,505 dibagi 6,02, berarti sama dengan 0,25 mol. Contoh yang ketiga, ini MgCl2, kebetulan contoh yang saya berikan sama dengan tadi, jenis partikel senyawanya adalah senyawa ion, dan ini terurai menjadi Mg2+ dan Cl-, sehingga kalau itu 10 mol, ya cukup dikalikan 10 kali 3. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah partikel senyawa dalam sampel tersebut, nah, dalam sampel tersebut berarti kan banyaknya 10, ini kan masing-masing secara total itu nanti adalah 3 kali, langsung aja 3 kali. Tapi kalau kita uraikan masing-masing, Mg2+-nya sama dengan 10 kali 6,02, sama dengan 6,02 kali 10⁻24. Sedangkan ion Cl-nya 2 kalinya 20 mol kali 6,02 sama dengan 1,204 kali 10⁻25. Jadi dalam 10 mol ini ya kita jumlahkan saja, ini nanti berapa jumlahnya. Dan yang terakhir, ini nanti sebagai latihan, silakan nanti Anda bisa berlatih ya, kalian tulis ulang atau kalian screenshot, nanti bisa Anda gunakan untuk berlatih. Saya rasa untuk pertemuan ini cukup, nanti insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan bagaimana hubungan antara konsep mol dengan massa zat. Dan yang terakhir nanti adalah hubungan antara konsep mol atau mol dengan volume zat yang berwujud gas. Saya rasa pertemuan kita untuk pertemuan ini cukup. Nanti silakan Anda banyak berlatih, banyak membaca, banyak berlatih soal-soal. Tadi sedikit saya berikan soal, nanti silakan banyak berlatih. Marilah kita tutup pertemuan ini, kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti kalau ada beberapa masalah bisa kontak dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.